alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah benarkah umur wanita ini lebih panjang dibandingkan umur laki-laki? Ayo yang baru bergabung, ayo sama-sama kita main tebak-tebakan gimana nih katanya nih. Nah, ini bukan tebak-tebakan tapi ada penjelasan nih secara islaminya bagaimana. Nanti ada utang nih tapi dari Ustazah Lulung nih tadi nih ya. Tadi belum jawab pertanyaan saya nih, apakah dengan berbakti kepada orang tuanya ini bisa menyebabkan wanita ini lebih panjang umurnya karena keberkahannya ya. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita yang dilarang bertemu dengan orang tuanya sama laki-laki? Contoh melarangnya orang laki-laki ya gini, kamu nggak usah deh ke rumah orang tua kamu dulu deh, ya kamu di rumah aja dulu ngurusin anak-anak. Nah itu bagaimana tuh? Jangan disuruh duduk lagi, dijawab. Oh iya, tapi suruh duduk. Baru pengen suruh duduk sama lari. Gitu. Jawab ya. Ya. Terima kasih Kakak Fadli. Jawab sekarang nih. Sekarang. Oh kira Ya Allah besok. masa besok. Ya Allah. Pemirsa yang rahmati Allah. Jadi apakah ada keberkahan kalau kita ini berbakti sama orang tua? Istilahnya birrul walidain. Sehingga karena dapat keberkahan, dapatlah keberkahan ilmu. Panjang deh umurnya. Apa bisa kayak begitu? Ya bisa lah. Kan udah ada dalam hadis yang namanya kita dapat memanjangkan yang namanya umur kita, memberkahi rezeki kita adalah dengan cara itu tadi silaturahim. Kan gitu, silah menyambung, rahim yaitu kasih sayang, yaitu orang tua kita sudah yang namanya mengandung kita di rahimnya. Jadi masa sama orang tua kagak mau yang namanya bersilaturahmi, sombong amat. Dulu waktu belum nikah aja deh, manja sama orang tuanya. Ya kan, udah nikah, belagu amat kagak mau nengokin. Masalahnya pemirsa. Maaf ya Bib. Masalahnya ketika sebagai seorang istri ingin berkunjung ke orang tuanya. Ini banyak banget kejadian ya kadang-kadang seorang laki-laki suka apa ya namanya ya. Menggunakan kekuasaannya melarang seorang istrinya untuk keluar rumah padahal dia mau ke rumah orang tuanya. Tergantung situasinya. Kalau situasi pandemi seperti ini misalnya orang tuanya mungkin di luar kota. Kita tinggalnya di sini seorang istri. Kemudian suami bilang udah deh jangan ke sana dulu deh. Karena ini suasana lagi kurang kondusif. Udah ntar aja kan masih bisa pakai video call segala macam. Kalau situasinya kurang kondusif. Boleh-boleh aja ngelarang. Tapi kalau dalam suasana yang normal tidak boleh juga terlalu melarang seperti itu. Ada sih salah satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang wanita izin gitu ya untuk ke rumah orang tuanya ya. Salah satu peristiwa gitu maka Umar menjawab. La tamna'u ima'akum ilal masajid. La tamna'u nisa'akum. Janganlah kalian melarang istri kalian, perempuan kalian untuk pergi yang namanya mengunjungi keluarganya. Salah satunya apa? Yaitu mereka menuju ke masjid. Berarti ibadah. Ke rumah orang tua juga ibadah. Artinya apa? Kalau emang itu suatu ibadah dan disyariatkan, mungkin orang tua lagi sakit ya kan? Masa kagak kita tengokin? Ya kan? Nah kalau memang suatu seperti itu. Jadi jangan juga terlalu melarang. Kecuali kalau dia mau perginya maksiat. Baru larang. Ini ke rumah orang tuanya. Silaturahmi. Masa kagak boleh sih pemirsa? Jadi kembali lagi yuk bisa diomongin. Kalau memang dia kecentilan perginya itu baru dilarang. Tapi kalau dia ke rumah orang tua silaturahmi, hadis sudah jelas tadi dari Ibnu Umar ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau memang ada salah satu contoh, melarang kalau begini, boleh kalau begini, nggak boleh kalau begini, tinggal diomongin deh tuh. Namanya laki bini, masa iya sih sampai keluar ngomongannya, Kak Fadli, masa tuh aku tuh ya, suami aku tuh ya ngelarang-ngelarang aku. Jangan ngomong sama aku, ngomong sama suaminya sendiri. Makanya, kok ceritanya sama aku kan? gitu ya, Nah, gak boleh. Nah Ya ini kan? yang gak boleh. Jadi kalau ada persoalan dalam rumah tangga, sebaiknya diomongin lagi. Jadi boleh nggak sih? Boleh kalau situasinya. Karena namanya umur ini keberkahan dapat dari suami juga dapat dari orang tua. Walaupun dalam surat Al-Fatir ya, surat Fatir dinyatakan ya bahwasanya wama yu'ammaru min mu'ammarin ya illa fi kitab. Tidak ada seseorang yang berumur panjang dipanjangin umurnya, wa yungqasu min umuri dan tidak dikurangi umurnya kecuali semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Masa iya sih dengan kita bersilaturahmi umurnya panjang kata siapa? Lah yang ngomong juga Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah terkitab dalam kitab Lauhil Mahfuz. Tapi itu bisa dirubah. Tadinya dia sakit-sakitan, tadinya menahan perasaan rindu, kan jadinya sakit. Dengan dia ketemu orang tuanya jadi sehat. Orang tua juga kan anak rindu sama anak. Disinilah yang namanya panjang umur tidak hanya namanya angka.
tapi keberkahan. Ya Allah, karena ketemu sama anaknya, ketemu orang tuanya, dia jadi sehat ya kan, girang dia. Bener. Itu yang bikin dia jadi panjang umur sebenarnya. Saya pernah dengar juga satu riwayat yang mengatakan bahwa tadinya dibilang umurnya udah tinggal sekian hari lagi gitu ya kan. Gara-gara dia silaturahim tiba-tiba kok gak meninggal-meninggal. Itu. Ternyata gara-gara silaturahim itu katanya umurnya jadi tambah katanya. Itu Ini Masya dia. Allah. Ya. Jadi Jangan main-main sama silaturahim. Jangan main. Gitu. Apalagi kalau ada orang sampai putus hubungan sama orang tua. Jangan Nauzubillah sampai min nauzubillah min zalik. zalik. Jadi ini umur ditetapkan oleh Allah dan dalam surat lain dinyatakan yamhullah mayasa. Allah bisa menghapus sesuai Masya dengan Allah. kehendaknya.